Halo sahabat biologi, balik lagi dengan aku, Tata. Oke teman-teman, kali ini kita bakal belajar dan berdiskusi bareng mengenai yang tentu saja dalam lingkup biologi ya. Nah, submateri yang bakal kita bahas kali ini yaitu tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang tahu nggak sih apa sih pengertian dari keanekaragaman hayati itu? Kalau belum tahu, yuk kita bahas bareng-bareng. Pengertian dari keanekaragaman hayati yaitu kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, atau dapat disebut juga sebagai keanekaragaman di antara makhluk hidup dari berbagai sumber. Contohnya saja pada jumlah spesies tumbuhan, jumlah spesies hewan, mikroorganisme, ataupun satwa liar. Nah, teman-teman, kalian juga harus tahu nih bahwa keanekaragaman hayati itu mempunyai beberapa tingkatan loh. Nah, tingkatan yang pertama dari keanekaragaman hayati itu disebut gen, dan tingkatan yang kedua disebut jenis atau spesies. Tingkatan yang ketiga disebut ekosistem. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Tingkatan keanekaragaman yang pertama yaitu gen. Apa sih definisi dari gen itu? Nah, gen merupakan tingkat biodiversitas yang paling rendah dan ia mempengaruhi jenis pada suatu spesies. Contoh dari gen ada pada tumbuhan padi yang memiliki gen yang berbeda-beda seperti tumbuhan padi rojo lele, IR, kapuas, dan lain-lain. Tingkatan keanekaragaman hayati yang kedua disebut jenis atau spesies. Nah, definisi dari tingkatan ini yaitu tingkatan yang lebih menampilkan perbedaan yang mencolok dari tingkat gen. Adapun contoh dari tingkatan ini yaitu antara kucing dan macan. Kedua hewan ini jika dilihat sekilas mempunyai kedekatan kerabat yang dekat ya, namun morfologi yang mereka miliki cukup berbeda. Tingkatan terakhir dari keanekaragaman hayati disebut ekosistem. Apa sih definisi dari ekosistem? Nah, tingkatan ekosistem merupakan suatu ruang lingkup yang mencakup faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik yang ada pada suatu ekosistem yaitu seluruh makhluk hidup yang ada. Sedangkan pada faktor abiotik meliputi air, cahaya, tanah, udara, dan batu. Nah, sahabat biologi, keanekaragaman hayati juga mempunyai banyak manfaat loh. Mau tahu manfaatnya apa saja? Yuk kita bahas. Manfaat pertama dari keanekaragaman hayati yaitu sebagai sumber pangan. Pangan tersebut bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan loh. Manfaat yang kedua yaitu sebagai sumber sandang. Salah satu kebutuhan manusia selain pangan adalah sandang. Pakaian yang digunakan manusia bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Nah, manfaat yang ketiga yaitu sebagai sumber papan. Rumah tempat tinggal manusia memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan sebagai bahan bangunan dan aksesorisnya. Contohnya saja pada pohon berkayu. Selanjutnya, manfaat yang keempat sebagai sumber pendapatan. Contohnya saja, mata pencaharian yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati adalah petani. Macam tanaman pertanian dimanfaatkan petani sebagai sumber pendapatan, di antaranya tanaman padi, jagung, kacang hijau, dan sebagainya. Manfaat yang kelima yaitu sebagai bahan obat-obatan. Indonesia mempunyai sekitar 1000 spesies tanaman obat. Contohnya saja tanaman obat yang sering digunakan yaitu daun sirih, kayu putih, jahe, kencur, dan lain-lain. Manfaat yang keenam yaitu sebagai bahan kosmetik. Kosmetik yang digunakan perempuan banyak memanfaatkan keanekaragaman hayati flora. Contohnya saja bunga melati, bunga kantil, lidah buaya, dan sebagainya. Manfaat yang ketujuh sebagai sumber ilmu pengetahuan. Seseorang harus mengetahui ilmu anatomi hewan dan tumbuhan agar bisa mengembangkan potensi dan tumbuhan dan hewan tersebut. Dengan meneliti flora dan fauna, manusia bisa mendalami berbagai ilmu, terutama ilmu biologi. Yang terakhir, manfaat dari keanekaragaman hayati yaitu sebagai aspek budaya. Wah teman-teman, banyak sekali ya manfaat dari keanekaragaman hayati.
Nah, sahabat biologi, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati yang tentu saja keanekaragaman hayati ini sangat perlu untuk dilestarikan. Banyak cara yang bisa dilakukan manusia dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Salah satunya metode in situ dan ex situ. Apa sih kedua metode ini? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, metode in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang langsung dilakukan di dalam tempat flora dan fauna tersebut berada. Ada beberapa bentuk pelestarian keanekaragaman hayati menggunakan metode in situ, yaitu suaka marga satwa, taman nasional, cagar alam, dan hutan suaka. Metode yang kedua yaitu metode ex situ. Ex situ adalah metode pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan cara mengambil fauna dan flora dari wilayah aslinya dengan tujuan melakukan konservasi, perlindungan, serta perkembangbiakan. Dalam metode ex situ ini, terdapat beberapa cara antara lain dengan kebun binatang, taman safari, dan taman hutan raya. Oke sahabat biologi, sekian dulu ya video